Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses fertilisasi dan tumbuh kembang fetus di dalam kandungan. Proses pembuahan atau fertilisasi adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Fertilisasi disebut juga sebagai konsepsi, dan inilah awal mulanya terjadi kehamilan. Dimulai saat sel telur lepas dari folikel yang ada pada ovarium. Selanjutnya, sel telur tersebut akan bergerak menuju ke tuba Fallopi. Pada tuba Fallopi, sel telur akan mengalami pematangan dan menunggu untuk dibuahi sperma. Spermatozoa akan bergerak dengan bantuan bagian ekornya. Pergerakan tersebut dapat mencapai 12 cm per jam di sepanjang tuba Fallopi. Pergerakan spermatozoa dibantu juga oleh pergerakan dinding rahim dan dinding tuba Fallopi. Mulut rahim juga mengeluarkan cairan atau lendir encer agar spermatozoa dapat berenang dengan lancar dan dalam rahim menuju saluran telur untuk menemui dan membuahi sel telur. Untuk dapat membuahi sel telur, jumlah spermatozoa tidak boleh kurang dari 20 juta. Dari jumlah tersebut, hanya satu yang akan membuahi sel telur, dan yang lain akan mati dan terserap oleh tubuh. Saat sebelum terjadi fertilisasi, sperma melepaskan enzim pencernaan yang bernama hyaluronidase yang bertujuan untuk melubangi protein penyelubung telur. Setelah dinding telur berlubang, sel sperma masuk ke dalam sel telur. Bagian yang termasuk adalah kepala dan bagian tengah, sedangkan ekor dari sperma terputus dan tertinggal. Proses perkembangan fetus atau janin 0-4 minggu, bakal janin mengalami bentuk fisik di antaranya zigot yang kemudian membelah diri jadi puluhan sel, dan pada akhirnya bakal janin tersebut berbentuk seperti koma. Tonjolan jantung yang telah terbentuk di dalam rongga dada dan mulai berdetak dan sudah mampu memompa darah ke seluruh tubuh embrio. 4-8 minggu menuju usia ke-5 minggu, tulang punggung, sistem, dan otak mulai berkembang. Minggu ke-9, mulut dan hidung janin saat ini sudah terbentuk dan terlihat jelas. 8-12 minggu merupakan awal dari trimester kedua sebagai tahap utama perkembangan janin. Janin sudah bisa membuka dan menutup mulutnya serta mulai berlatih melakukan pergerakan dan menghisap dan menelan. Berat janin bertambah sampai 65 gram dan panjangnya 10 cm. Tungkai dan lengan terus tumbuh dan panjang janin 39 mm. Minggu ke-9, bagian luar telinga janin sudah tampak. Pada kuku jari tangan sudah terbentuk dan sudah mampu menekuk tangannya menjadi setengah kepalan. Bagian luar alat kelaminnya sudah terbentuk. 12-16 minggu, lengan pergelangan dan jari-jarinya sudah dapat ditekuk dan menggempal. Minggu ke-17, bisa menghisap jempol, bobotnya sekitar 285 gram. Gigi susu dan tunas gigi sudah berkembang di dalam gusinya. 16-20 minggu, tumbuh rambut di kelopak mata dan alis dan kulit kepala. Hampir seluruh sistem di dalam tubuh sudah mulai menjalankan tugasnya termasuk sistem saraf. Alat kelaminnya sudah terbentuk dan berkembang dengan baik. Sel darah putih sudah terbentuk. Kulit janin pun sudah menebal dan tidak tembus cahaya. Bobotnya sekitar 425 gram dan panjangnya 30 cm. 20-24 minggu, detak jantung bayi dapat didengar dengan menggunakan stetoskop di perut. Kelopak mata janin dapat membuka dan menutup jantungnya sudah mulai terdengar. Otot-otot tubuhnya kian kuat. Bobot janin sekitar 150 gram.
24-28 minggu, kulit dan tubuh janin yang kurus akan tampak berisi. Paru-paru dan otaknya belum berkembang sempurna, namun saraf dan jaringannya sudah berfungsi. Pada usia 33 minggu, kuku jari tangannya tumbuh sempurna. Panjang sekitar 43 cm dan dengan bobot 2 kg. 28-32 minggu, bakal bayi mulai memproduksi hormon kortison yang membantu menyempurnakan pembentukan paru-paru agar siap bernapas saat dilahirkan. Di akhir bulan, kepalanya umumnya sudah benar-benar masuk ke rongga panggul dan siap untuk dilahirkan. Beratnya sekitar 2,75 kg dengan panjang sekitar 45 cm sampai 50 cm. 36 minggu. Pada bulan ini, normalnya bayi berada di posisi siap untuk lahir. Vernix yang melindungi kulitnya dari cairan amnion mulai larut. Janin di usia 39 minggu sudah dapat menjalankan fungsi tubuhnya sendiri. Bobotnya sekitar 3 kg dan panjangnya sekitar 50 cm. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila saya ada kesalahan,